Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita dari kelompok Banana Paper yang membahas tentang manajemen proyek. Manajemen proyek itu banyak sekali ya yang harus diketahui. Nah, contohnya langsung aja nih bisa kita lihat di slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rani Hardiana S, NRP 25 2017 045. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan. Nah, dalam penjadwalan itu terbagi menjadi beberapa elemen. Yang pertama ada event, activity, dan spend time. Nah, untuk event sendiri itu merupakan kejadian penting dalam suatu proyek. Nah, activity itu yang menunjukkan kegiatannya itu seperti apa. Nah, kalau spend time itu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Selanjutnya ada slack time. Nah, slack time itu merupakan waktu delay maksimum, tapi proyeknya itu bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang early start, early finish, late start, dan late finish. Nah, kalau untuk early start itu atau ES itu merupakan kapan sih kegiatannya itu paling cepat dimulai. Nah, kalau untuk early finish itu kegiatannya itu paling cepat selesai. Nah, kalau late start itu merupakan waktu paling akhir untuk memulai suatu kegiatan. Nah, kalau untuk late finish itu merupakan waktu paling lama yang dapat diselesaikan, tetapi masih bisa selesai pada tepat waktu. Selanjutnya akan membahas mengenai task list. Saya Kemal Wicaksono, NRP 25 2017 111. Nah, pada task list ini itu kita memiliki total 41 task list, di mana task list ini terbagi ke dalam 5 fase. Yang pertama itu konseptual, di mana pada konseptual ini terdiri dari 8 task list. Nah, yang pertama itu dalam menentukan tema. Ini tuh dimulai pada tanggal 21 Februari 2020 dengan durasi 1 hari, sehingga kegiatannya akan selesai pada 21 Februari 2020. Nah, kenapa kita memilih tema mengenai banana paper ini? Nah, di situ kita tuh peduli akan lingkungan, di mana dengan adanya banana paper ini, kita meningkatkan potensi dari daur ulang kertas, sehingga kita akan mengurangi timbulan limbah kertas dan adanya alternatif pengolahan limbah-limbah yang ada menjadi kertas ini. Nah, yang kedua itu ada menentukan tujuan. Nah, menentukan tujuan ini tuh dimulai pada 21 Februari 2020 dan selesai pada tanggal 21 Februari 2020, di mana durasinya ini 1 hari. Nah, tujuan dari kegiatan proyek ini tuh yang pertama itu untuk mengurangi limbah kertas tersebut. Nah, yang kedua ini untuk alternatif pengolahan limbahnya. Dan yang ketiga ini untuk setidaknya menciptakan lapangan kerja. Nah, selanjutnya itu pada fase perencanaan. Fase perencanaan ini terdiri dari 17 task. Task atau kegiatan. Nah, kegiatan pertama ini tentang menentukan kegiatan yang dilakukan. Ini tuh diawali pada tanggal 21 Februari 2020 dan diberikan durasi sebanyak 3 hari sehingga akan berakhir pada tanggal 23 Februari 2020. Nah, yang selanjutnya itu pada fase uji coba. Pada fase uji coba ini terdiri dari 9 task atau kegiatan, di mana pada kegiatan pertamanya itu mengenai melakukan kegiatan sesuai timeline. Nah, kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 28 Februari 2020 dan diberikan durasi sebanyak 14 hari sehingga akan selesai pada tanggal 13 Maret 2020. Nah, yang keempat ini ada implementasi. Implementasi ini terdiri dari 3 task atau dari 3 kegiatan. Yang pertama itu tentang melakukan presentasi. Nah, presentasi ini tuh diawali pada tanggal 13 Maret 2020 dan diberikan durasi selama 1 hari sehingga akan selesai pada 13 Maret 2020 juga. Nah, yang terakhir itu closure atau penutup. Nah, ini tuh terdiri dari 4 task atau 4 kegiatan. Nah, kegiatan yang pertamanya itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dimulai pada tanggal 15 Maret 2020
dan diberikan durasi sebanyak 1 hari, sehingga akan selesai pada 15 Maret 2020 juga. Nama saya Rewika Rahma Putri, NRP 25/2017/106. Untuk manajemen biaya pada proyek ini berdasarkan kebutuhan biaya yang dikeluarkan. Misalnya pada kasus dalam proyek ini. Yang pertama dalam pembuatan atau pengajukan proposal. Dalam kasus ini biaya yang dikeluarkan sebesar Rp20.000, yang dimana biaya ini dialokasikan untuk mengeprint proposal. Yang kedua, ini ada mengurus perizinan. Untuk mengurus perizinan ini biaya yang dikeluarkan sebesar Rp15.000, yang dimana biaya ini dialokasikan untuk surat izin dari kami ke narasumber. Yang ketiga, ada melakukan survei. Nah, dari yang survei ini kami mengeluarkan sebesar Rp30.000 per motor, yang dimana biaya ini dialokasikan untuk biaya transportasi. Dan yang keempat, ada pembuatan laporan. Nah, laporan ini laporan akhir dari hasil kegiatan yang telah dilakukan, yang dikeluarkan sebesar Rp80.000, sehingga total pengeluaran dari proyek ini sebesar Rp145.000. Nama saya Aulia Nafisah, NRP 25/2017/094 akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia dalam proyek. Manajemen sumber daya manusia dalam proyek adalah proses mengorganisasikan dan mengelola atau menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek sehingga orang tersebut dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien. Tahapan manajemen sumber daya manusia ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini untuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan peranan seseorang dalam proyek dan tanggung jawabnya. Yang kedua, ada akuisisi tim. Akuisisi tim proyek ini adalah usaha untuk mendapatkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, ada membangun tim proyek. Membangun tim proyek ini untuk meningkatkan kompetensi dan interaksi anggota tim proyek, baik secara individual maupun secara berkelompok untuk meningkatkan kinerja proyek. Yang terakhir, ada mengelola tim proyek. Mengelola tim proyek ini untuk memantau kinerja tim proyek dengan memberikan masukan atau motivasi, solusi, ataupun sekedar koordinasi dalam rangka meningkatkan kinerja proyek. Perkenalkan, nama saya Citra Ilmi Amalia, NRP 25/2017/123. Bagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam manajemen proyek itu ada yang disebut dengan perencanaan sumber daya manusianya. Nah, dari perencanaan proyek yang telah kami lakukan, itu kan terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk bagian konseptual, hampir di semua kegiatan yang kami lakukan, itu kami menempatkan semua anggota dalam masing-masing kegiatannya. Hanya dalam kegiatan untuk konseptual wawancara, itu kami hanya menempatkan 2 orang, yaitu Hardika dan Rewika, sesuai kebutuhannya masing-masing saja. Untuk bagian perencanaan, ada diantaranya menentukan lokasi studi. Itu kami menempatkan semua anggota dalam pelaksanaannya. Lalu untuk menentukan narasumber, kami juga menempatkan semua anggota. Untuk membuat dan mengajukan proposal, kami hanya menempatkan 1 orang, yaitu Aulia. Dan untuk mengurus perizinan, kami juga hanya menempatkan 1 orang, yaitu Hardika. Lalu untuk bagian merencanakan waktu proyek, kami menempatkan semua anggota karena dirasa ini adalah kapasitas untuk semua anggota untuk menentukan di mana atau bagaimana waktu proyeknya. Lalu untuk menentukan durasi tiap kegiatan, kami juga menempatkan semua anggota. Untuk menentukan jalur survei, kami hanya menempatkan 2 orang, yaitu Rika dan Kemal. Selanjutnya, untuk di bagian uji coba, itu ada melakukan kegiatan sesuai timeline, itu kami tempatkan semua anggota dalam pelaksanaannya.
Begitupun dengan kegiatan lainnya dalam uji coba. Lalu selanjutnya juga ada melakukan rekap data. Ini hanya dilakukan oleh satu orang saja karena dilakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dirasa untuk melakukan rekap data dicukupkan untuk satu orang. Kemudian untuk bagian implementasi itu kami menempatkan semua anggota dalam kegiatannya. Dan di bagian penutup itu ada evaluasi. Itu juga dilakukan oleh semua anggota. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya di bagian penutup. Kami menempatkan semua anggota untuk melaksanakannya. Selanjutnya ada manajemen resiko proyek. Definisi dari manajemen resiko proyek ini adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan memastikan resiko dan mengembangkan strategi untuk mengelola resiko tersebut. Manajemen resiko meliputi yang pertama itu ada langkah memahami dan mengidentifikasi masalah potensi yang mungkin terjadi. Yang kedua ada mengevaluasi bagaimana resiko ini mempengaruhi keberhasilan proyek. Dan yang terakhir ada memonitoring dan penanganan resiko. Resiko ini definisinya adalah kombinasi dari probabilitas suatu kejadian dan konsekuensi dari kejadian tersebut, dan konsekuensi bisa merupakan hal yang positif maupun negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan resiko. Nama saya Hardika, 25/2016-062. Dalam suatu proyek, tentu pasti memiliki resiko yang akan terjadi. Makanya, dalam suatu proyek perlu perhitungan yang sangat detail untuk mengenali resiko dan solusinya. Tentu resiko memiliki definisi, yaitu kombinasi probabilitas suatu kejadian dan konsekuensi dari kejadian tersebut, baik secara negatif ataupun positif nantinya. Dalam proyek produksi daur ulang kertas, kegiatan utama ditandai oleh warna kuning dan tentu saja memiliki resiko seperti hal-hal yang dapat dilihat pada slide berikut. Nah, misalnya untuk menentukan lokasi studi. Nah, menentukan lokasi studi itu resikonya adalah kesediaan dan ketersediaan. Jadi dalam lokasi studi itu ada bisa yang menerima ataupun tidak, itu akan menghasilkan negatif tentunya. Kalau misalnya diterima, syukurnya itu akan menjadi positif nantinya konsekuensinya. Dilanjut dengan membuat dan mengajukan proposal. Dalam mengajukan proposal, tentu saja pasti akan adanya penolakan dari narasumber terkait beberapa hal mungkin yang perlu dipertanyakan dari suatu proyek. Dan solusinya adalah menyiapkan beberapa proposal yang tentu saja nanti harus dibuat secara menarik untuk mengundang narasumber dan segalanya. Lalu untuk mengurus keperizinan. Nah, untuk mengurus keperizinan tentu banyak surat yang harus disiapkan dan tentu saja resikonya adalah merupakan penolakan. Jadi harus disiapkan sematang mungkin sehingga berjalan dengan sesuai dengan rencana. Dilanjut dengan merencanakan proyek. Untuk merencanakan proyek dikhawatirkan ketika kegiatan berjalan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, makanya perlu beberapa part yang harus dipikirkan ulang secara detail, misalnya terkait slack time. Slack time ini akan mempengaruhi finishnya suatu proyek, tentu saja perlu untuk dihitung. Lalu untuk menentukan durasi tiap kegiatan. Jadi resikonya misalnya terjadi keterlambatan dalam suatu kegiatan, tentu harus dipikirkan ulang dan agar tidak mengganggu timeline awal dari yang kita inginkan, finishnya tanggal berapa. Dan bisa juga mempengaruhi biaya nanti kalau misalnya waktunya semakin panjang. Lalu untuk kegiatan sesuai timeline tentu akan tidak berjalan lancar, makanya harus memperhitungkan waktu dari tiap kegiatannya agar sesuai dengan perencanaan. Lalu untuk rekap data ini perlu waktu. Jadi untuk meminimalisir resikonya seperti tidak adanya kesalahan data, pengolahan data, menyebabkan datanya tidak akurat, tidak sesuai dengan parameter yang telah dibuat. Jadinya perlu ketelitian yang sangat tinggi sehingga tidak mempengaruhi proyek nantinya. Makanya solusinya itu
ketelitian untuk menyelesaikan masalah rekap data. Lalu lanjut untuk evaluasi. Evaluasi ini menentukan suatu berhasil atau tidaknya proyek. Jadi perlu adanya evaluasi sehingga diketahui di tiap segmen atau tiap kegiatannya dapat diketahui di mana saja sih kesalahannya, di mana saja sih si miss-nya. Jadi sehingga proyek ini dapat berjalan lancar. Maka dari itu ketua proyek harus menyediakan atau harus punya reminder terhadap tiap kegiatan biar berjalan dengan lancar nanti. Ya, begitulah penjelasan tentang manajemen proyek terkait proyek daur ulang kertas. Jadi gimana teman-teman? Udah ngerti kan dan paham? Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Sekian dari kelompok daur ulang kertas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.